Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan yang berkumpul di tempat Tuhan Yesus. Engkau sertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu dan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat itu Tuhan Yesus, kami mau Bapa melayani Engkau. Biar Bapa kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan jemaat-Mu Tuhan, Engkau selalu Tuhan Yesus melingkupi mereka, menyertai mereka dan bahkan kami Tuhan tim pelayanan. Biarlah kuasa Tuhan terus menerus Tuhan bekerja dalam hati kami. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Berikan dia kekuatan Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tak pernah terbatas. Kuasa-Mu tak pernah terbatalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih yang sungguh lagi mari kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar, kasih yang terbesar.
Segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Sembah Dia, haleluya Yesus. Terima kasih. Pujian bagimu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau layak disembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami angkat tangan kami menyembahmu Yesus, menyenangkanmu. Segala pujian Yesus, bless the Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan untuk melayangkan pujian hanya bagi Tuhan. Bila kami Tuhan ada di dalam kelemahan, Engkau kuatkan kami. Bila kami merasakan sakit pada saat ini, apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya bahwa penyembuhan yang luar biasanya datang daripada Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Katakan Engkau mulia Tuhan. Yes. Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Nyatakan Engkau mulia, sangat mulia Tuhan. Nyatakan dengan lebih sungguh, katakan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Nyatakan Kau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Nyatakan Kau mulia namamu Yesus. Berikan surah-surah hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah melayakan pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami kembali untuk bersorak bagi Tuhan, menyerukan nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus persiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Yang mau bersorak bagi Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Nyatakan itu, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya Bapak Ibu, katakan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Nyatakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, nyatakan Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya Bapak Ibu, katakan yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita nyatakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Nyatakan jempolnya Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita duduk bersama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu yang kami senangkan pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku semuanya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, katakan menyenangkan-Mu, kan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan. Kan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Sedangkan-Mu, kepada banyak kami persilahkan. Nyatakan menyenangkan-Mu, engkau-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu Kau nyatakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan, hanya itu hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Haleluya, haleluya. Itu adalah pernyataan kami, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami di dalam ibadah ini dapat memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dapat memberikan pujian yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dapat memberikan penyembahan terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dapat memberikan waktu kami saat ini spesial untuk menyenangkan hati Tuhan. Terfokus kepada pribadi Yesus saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
saatnya kami memberikan waktu tunduk terhadap otoritas firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Maria yang berhadapan pribadi, secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Apapun itu bentuknya, menyenangkan, tidak menyenangkan hati keinginan kami. Tetapi kami akan tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami saat ini? Nyatakan kepada kami. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, katakan saat ini. Sampaikan kepada kami, katakan kepada kami. Kami tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, shalom, haleluya. Saudara yang kasih, saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada di mimbar GBI Viva Rem. GBI Viva di Kelapa Gading. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan untuk saya. Terima kasih Pak, sudah difoto. Ini spesial. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih, kita lanjut saudara. Saya bersyukur kita bisa jumpa saat ini. Termasuk fotografer kita. Saya sudah kenal cukup lama. Sesuai dengan tema besar untuk tahun 2022 GBI Viva Rem Kelapa Gading. Saudara yang kasih, the year of faith, tahun iman. Saudara-saudara yang kekasih, spesial kalau saat ini kita jumpa masih hidup dan sehat. Saya ulangi lagi, spesial kalau kita saat ini jumpa masih hidup dan sehat. Amin saudara. Karena begitu sangat dahsyat COVID yang luar biasa ini, menewaskan banyak orang. Kalau saat ini kita masih jumpa dan sehat, artinya kita selamat, lolos dari badai yang sangat dahsyat ini. Jadi kalau kita masih bisa jumpa, oh saudara, puji Tuhan, kita masih ada di dalam rencana Tuhan untuk hidup yang indah ini, yang lebih panjang lagi. Karena saat ini yang kita butuhkan adalah imun yang baik. Kalau imun kita tidak baik, kita akan terserang virus yang mematikan. Nah, the year of faith. Di dalam iman yang baik terdapat imun yang baik. Kalau imun yang baik belum tentu di dalamnya ada iman yang baik. Tetapi dengan iman yang baik maka terdapat imun yang baik. Serangan virus apapun yang lebih jahat pun kita tetap selamat, kita tetap lolos. Karena sudah saya kasih, kita hanya dapatkan iman itu di dalam Kristus, sebab Yesus datang bukan sekedar yang utama, yang primer, yaitu keselamatan. Tetapi dengan bilur-bilur Yesus yang begitu sadis, kalau saya bilang, aniaya yang begitu sadis, sehingga terciptalah bilur-bilur, kalau orang Jakarta bilang babak belur. Tetapi dengan bilur-bilur itu yang menyembuhkan kita sakit apapun yang kita alami. Nah, dengan kita
ada iman kepada Kristus, selain kita diselamatkan, kita akan sembuh dari berbagai macam serangan sakit, penyakit. Amin, saudara. Luar biasa. Lalu saudara-saudara, di dalam subtema untuk minggu ini adalah menyalibkan kedagingan. Menyalibkan kedagingan. Memang saudara-saudara dijelaskan dan sangat jelas bahwa roh penurut, tetapi daging adalah lemah. Kalau kita hidup di dalam kedagingan, maka kita hidup di dalam kelemahan. Sedangkan kita ini setiap saat, setiap hari tantangan itu bukan berkurang. Tetapi tantangan itu semakin bertubi-tubi menghantam hidup kita. Kalau kita hidup mengikuti kedagingan kita, maka kita akan hidup di dalam kelemahan, bukan kekuatan. Tetapi hidup di dalam kelemahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, semakin banyak tantangan, kita bukan hidup berkemenangan, tetapi hidup di dalam kekalahan. Enak enggak sih kita kalau kalah terus, stres kita. Belum dengan tantangan, ditambah lagi dengan stres karena kekalahan itu. Double kita punya kekalahan. Oleh karena itu jangan ikuti kedagingan supaya kita tidak hidup dalam kelemahan. Tetapi kita terus hidup di dalam pimpinan roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya perkenalkan dulu. Ini terlalu semangat jadi lupa perkenalkan. Saudara-saudara, saya adalah Pendeta Edmond Pakasi, Gembala Sidang GGP yang ada di Cibinong. Nah, saudara, saya juga adalah dipercayakan untuk mengajar di STT REM saat ini. Makanya tadi saya sedikit rem. Karena saya mengajar di STT REM. Sudah dari sejak tahun 2017 mengajar, diberikan kepercayaan oleh Bapak Arya Sasupit. Tetapi saya aktif di sini sejak saudara masih zamannya dulu koordinator doa AS Maringka. Mungkin kalau yang lama-lama masih kenal. Jadi itu masih tahun 2010 saya sudah aktif di GBI REM. Saya juga kuliah di sini S2, lulus tahun 2012. Lalu sekarang terus lagi sebagai dosen di sini dan juga ambil S3. Kemarin sudah lulus ujian proposal. Jadi saudara bantu dalam doa supaya bisa selesai S3-nya. Di sini banyak mahasiswa daripada STT REM. Puji Tuhan, jadi separuh sudah saya kenal, tapi walaupun tidak dikenal, tapi kita tetap saling mengasihi. Yang lain maksudnya, yang belum saya kenal, tapi kita tetap saling mengenal dan saling mengasihi. Amin. Puji Tuhan, kita lanjut saudara-saudara. Bahwa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, perlu saya katakan bahwa mari kita membangun kehidupan doa dengan serius, kokoh atau kuat, dan konsisten. Kita harus membangun kehidupan doa dengan serius, dengan kokoh, kuat, konsisten. Jangan kita serius dengan kuat membangun kehidupan doa, tetapi tidak konsisten. Hanya sewaktu-waktu saja. Saudara-saudara, di sewaktu-waktu itulah yang banyak yang kosong, yang justru kita akan mengalami kelemahan. Akhirnya terbiasa lagi dan kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan doa yang serius dan kokoh. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya akan sampaikan saat ini yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-26
ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Kalau itu bisa ditampilkan. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Ini mengenai doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Maka saya ulangi, mungkin saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita serius dengan firman Tuhan ini, kita menyimaknya, lalu itu biarlah kita akan bersama-sama merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, tadinya saya juga ikut membaca, tetapi saya perhatikan hanya suara saya yang kedengaran. Jemaat tidak kedengaran. Dan setelah itu saya perhatikan ternyata setelah saudara membacanya dan akhirnya menjadi kompak bersama-sama di dalam membaca. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika itu ia bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke suatu taman, bukan untuk menikmati indahnya taman, tetapi mereka di sana pergi untuk satu pergumulan. Mereka masuk di dalam doa. Tuhan Yesus ketika itu memberitahu kepada muridnya, silakan tunggu di sini. Lalu dia mengajak Petrus dan kedua muridnya yang lain untuk masuk lebih dalam lagi. Dan di situ ia katakan kepada Petrus dan kedua murid lainnya bahwa berjaga-jagalah. Dan di situ setelah itu Tuhan Yesus masuk lagi lebih dalam. Di situ Yesus berdoa, mengatakan dalam doanya bahwa Bapa, sekiranya bisa laluhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Setelah Tuhan Yesus mendoakan pokok doa yang merupakan doa yang saat itu digumuli sepanjang malam, dia datang menjumpai muridnya. Di situ ia dapati bahwa murid-muridnya tidak berdoa, tetapi mereka tertidur.
Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bisakah berdoa 1 jam saja? Lalu Yesus mengatakan lagi, memang roh berkehendak. Tetapi apa daya, tubuh ini lemah. Roh berkehendak, tetapi tubuh lemah. Nah, saudara, makanya jangan hidup menurut daging, maka engkau akan hidup di dalam kelemahan. Tetapi hiduplah menurut pimpinan roh, maka engkau menjadi orang yang supranatural. Keluar dari kelemahan daging ini. Lebih lanjut lagi, Yesus pergi ke dalam untuk berdoa. Doa yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Bapakku, jikalau kiranya lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Saudara-saudara yang kasih, pokok doa yang sama diungkapkan. Lalu setelah itu, saudara-saudara yang kasih, Tuhan Yesus kembali datang menemui murid-muridnya. Didapati muridnya tidak sedang berdoa, tetapi mereka tertidur. Bahkan mata mereka sudah sangat berat, sehingga tidurnya lebih pulas lagi. Nah, saudara-saudara, yang ketiga kali Yesus datang ke dalam, yang lebih dalam lagi di taman itu, doanya sama. Bapa, sekiranya bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Setelah itu dia datang lagi ketiga kali menemukan muridnya. Sama, sedang tertidur. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya udah tidur ajalah kalian. Tapi lihat yang sedang dalam perjalanan. Saatnya aku saat ini, anak manusia, diserahkan kepada orang-orang berdosa. Makanya Yesus satu malam berdoa bergumul. Karena yang mau menangkap dia sudah ada dalam perjalanan. Sudah on the way. Sudah siap untuk menangkap dia. Saat itu Tuhan Yesus dia bisa menghindar. Tetapi kalau ia menghindar, fatal sekali. Saudara dan saya sangat fatal. Tetapi Yesus tidak mau menghindari cawan ini. Tetapi ia harus hadapi. Karena ia memikirkan saudara dan saya. Sehingga ia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau ikuti kehendak Tuhan, ia harus meminum cawan itu. Yaitu dia harus mati disalib. Harus mati disalib. Dan saudara-saudara yang kekasih, perlu saudara ketahui, karya terbesar dalam dunia ini mengenai keselamatan saudara dan saya adalah karya Yesus di atas kayu salib. Itu karya terbesar. Makanya ada satu pujian, karya terbesar. Jadi karya terbesar Yesus Kristus untuk keselamatan saudara dan saya, yaitu kayu salib. Karena di atas kayu salib itu dosa kita tertuang di sana. Dan itu diselesaikan oleh Yesus. Makanya salah satu ungkapan kayu salib yaitu sudah selesai. Kata Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika akan menghembuskan nafasnya, mengatakan sudah selesai. Saudara-saudara yang kekasih, karya terbesar ini sukses. Tetapi keputusannya ada di Taman Getsemani yang kita baca. Jadi karya terbesar kayu salib itu keputusannya ada di Taman Getsemani. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau kita hidup menuruti daging, kita akan sama dengan murid-murid. Ketika itu akan terpulas oleh dunia ini. Akan hidup di dalam kelemahan. Padahal tantangan yang kita akan hadapi itu seperti saat itu.
sedang dalam perjalanan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Makanya ketika mereka tiba menangkap Yesus, Yesus katakan, akulah dia yang berdiri di hadapanmu. Ketika Yesus dipegang ditangkap, Petrus dengan cepat mengambil pedang, memutuskan kuping salah satu yang akan menangkap itu. Inilah daripada kedagingan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya ulangi lagi. Biarlah kita membangun kehidupan doa dengan serius, kuat, dan konsisten. Saudara-saudara, karya besar itu terjadi karena Getsemani, karena pergumulan di Getsemani. Kita pasti banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kita bisa menangkan semua tantangan, semua pergumulan itu di dalam kehidupan doa kita yang secara serius, kuat, dan konsisten. Konsisten. Kita tidak bisa menghindar dari tantangan. Tantangan satu belum selesai, yang lain sedang menunggu. Satu selesai langsung diganti oleh dua. Tantangan, tiga tantangan. Semakin lama semakin banyak. Jadi kita yang namanya hidup ini penuh dengan tantangan. Oleh karena itu kita hiduplah menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika mau memulai pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini. Setelah habis dibaptis, Tuhan Yesus harus menghadapi yang namanya doa puasa di padang gurun. Dapat dilewati. Dan Tuhan Yesus setiap hari pagi buta jam 3 ia ada di gunung, bukan menikmati pemandangan gunung, tetapi ia ada di sana untuk berdoa. Nah, untuk menghadapi kayu salib ini ia harus doa semalaman di Getsemani. Karena saudara, setelah peristiwa ini, Getsemani ini, Yesus langsung ditangkap. Jadi belum sempat pulang, langsung dijemput, ditangkap, dibawa ke tempat imam besar, Kayafas. Di situ langsung Yesus diadili. Dari situ di-offer terus, sampai akhirnya ke kayu salib. Ini saudara-saudara yang kasih, kita sudah mulai masuk ke minggu-minggu sengsara. Nah, saudara-saudara, untuk menghadapi kayu salib ini Yesus harus masuk di dalam doa semalaman Taman Getsemani. Saya juga yakin, percaya kita ini banyak tantangan-tantangan, apalagi ditambah lagi dengan ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Tantangan karena nama Yesus, tantangan karena pelayanan, ditambah lagi dengan tantangan-tantangan pribadi untuk memacu kita semakin lebih tinggi lagi, lebih maju lagi, tantangan pribadi. Jadi kita penuh dengan tantangan. Nah, kalau kita hidup menurut daging, kita akan hidup di dalam kelemahan dan otomatis kita kalah. Jadi kita harus membangun kehidupan doa kita serius, kuat, dan konsisten. Seperti Tuhan Yesus setiap pagi, jam 3 subuh, sudah ada di gunung untuk bergumul dalam doa. Untuk memasuki pelayanannya hanya 3,5 tahun di dunia ini, dia harus masuk doa puasa yang 40 hari, 40 malam. Betul-betul disalibkan kedagingan kita. Betul-betul disalibkan kedagingan kita. Betul-betul disalibkan kedagingan kita. Nah, untuk menghadapi kayu salib, ia harus ada di Taman Getsemani semalam suntuk. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Daud. Raja Daud, ia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan tentara musuh berlaksa-laksa. Kita bisa melihat Raja Daud merebut Yerusalem. Karena sejak diduduki tanah Kanaan yang melalui pimpinan daripada
Yosua saat itu belum menguasai Yerusalem. Masuk ke zaman hakim-hakim. Belum menguasai, belum menduduki Yerusalem. Sampai ke Raja Saul tetap belum dapat menguasai Yerusalem. Tetapi zaman Raja Daud langsung sepenuhnya tanah Kanaan dikuasai, yaitu termasuk Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kemenangan yang luar biasa yang diraih oleh Raja Daud. Dia menjadi pahlawan Israel yang perkasa. Dia bisa mengalahkan Goliat raksasa yang dengan selengkap senjata perangnya bisa dikalahkan oleh Daud yang ya masih anak ingusan, kalau kita lihat bilang orang Jakarta, masih kemerah-merahan. Tetapi bisa dikalahkan oleh Raja Daud. Tetapi ingat, kenapa Raja Daud bisa berprestasi seperti itu? Karena dikatakan bahwa ia 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Kata memuji di sini, saudara-saudara yang kasih, ingat setiap sair dari setiap pujian Daud itu mengandung doa-doa Daud. Jadi bukan dikatakan dia memuji-muji Tuhan dengan setiap hari, bayangkan 1 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Ini bukan untuk persiapan untuk Got Talent, mengembangkan talenta, bukan. Bukan untuk persiapan American Idol, bukan. Waktu itu tidak ada itu semua. Tapi memang pada dasarnya ia adalah orang yang senang membangun kehidupan doa dengan serius, dengan kokoh dan konsisten. 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Saudara, kalau orang tidak serius tidak bisa, tidak mungkin. Dan ini konsisten. Dan ini betul-betul dengan kokoh, dengan kekuatan penuh. Jadi jangan tanya kenapa dia berprestasi. Ya memang dia selalu orangnya adalah 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Sair-sair Daud itu adalah mengandung doa-doa kepada Tuhan. Kita melihat Daniel. Daniel ia bisa menjadi orang nomor 2 dunia, bukan Babylon saja, bukan Persia saja. Tetapi ia bisa menjadi orang nomor 2 di dunia ini. Karena dia adalah orang yang ada 2 zaman. Ketika Israel menjadi buangan di Babilonia, lalu dikalahkan oleh Persia, dia juga diangkut ke sana. Jadi ada 2 kerajaan dunia, pemimpin dunia yang menguasai, ini dia. Tetapi tetap ia menjadi orang nomor 2 di bawah raja, karena dia adalah orang yang berhikmat dari antara orang berhikmat. Orang yang pintar di antara orang pintar. Kalau orang pintar di antara orang bodoh, itu kita semua maklum. Tapi dia adalah orang pintar di antara orang-orang pintar. Baik di Babel maupun di Persia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, seperti itulah Daniel, prestasinya. Orang sudah pintar dan punya kedudukan yang sangat tinggi, orang nomor 2 di bawah raja. Tetapi kenapa dia seperti itu? Prestasinya luar biasa. Dan di sana bukan prestasi untuk diri sendiri, tetapi dia membawa nama Tuhan. Sampai orang mengatakan, raja mengatakan, kita harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, saudara, ia setiap hari ada di atas loteng, bukan iseng-iseng lihat keadaan di luar, tetapi ia ada di loteng setiap hari. 3 kali ia berdoa di loteng. Setiap hari ia ada di loteng untuk berdoa. Setiap hari. Nah, jadi saudara yang kasih, ia bisa membangun kehidupan doa dengan serius, dengan kuat dan konsisten. Inilah Daniel. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah.
kemarin saudara yang kasih, saya di Bogor persiapan untuk ada mimbar agama Kristen di Kementerian Agama. Nah, kebetulan kami ada satu tim, situ ada pengkhotbah, ada WL, ada pemusik, dan semua termasuk pendoa, semua ada yang di dalam liturgi itu tapping di Bogor untuk mimbar agama Kristen. Lalu di situ ada seorang purnawirawan polisi. Kami ngobrol, berkenalan. Memang saya sudah kenal, tapi saya kenal tahun berapa. Itu yang saya kenal dia masih ini kapten 3 balok sih di atas. Oh Bapak, saya tanya udah pensiun sudah Pak? Oh ini ya pensiunan ini ya kapten terakhir. Oh bukan, saya letkol waktu pensiun letkol. Oh luar biasa ya. Yang saya tahu kapten tetapi ternyata letkol. Lalu dia bilang lagi, kalau kakak saya yang jenderal. Adiknya letkol, kakaknya jenderal bintang 2. Wah luar biasa kakak adik ini bisa berprestasi di kepolisian. Tapi dia katakan, ya karena saya Kristiani tidak gampang mencapai seperti itu. Karena saya Kristiani tidak gampang. Ini harus melalui proses yang sangat berat sekali. Nah saudara-saudara yang kasih, jadi kita sebagai anak Kristen itu prosesnya itu luar biasa. Apalagi kita di tengah-tengah lingkungan yang non-Kristen. Jadi kita itu tantangan karena Yesus sudah ada, tantangan karena pelayanan iya, belum lagi dengan tantangan-tantangan pribadi. Jadi kita ini penuh dengan tantangan. Kalau kita tidak hidup membangun kehidupan doa dengan serius, dengan kuat, dengan kokoh dan konsisten, saudara, kita akan menjadi orang yang sulit berkembang, bertumbuh, berprestasi. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara adalah mari kita membangun kehidupan doa. Serius, kokoh, dan konsisten. Kita bangun di rumah kita. Kita bangun secara pribadi. Kita bangun apapun masalahnya, apapun tantangannya. Jangan sampai kita lalai. Kalau kita ikuti keinginan daging, ini hanya sewaktu-waktu saja. Tapi kita betul-betul hidup pimpinan Roh Kudus. Saudara, pasti kita adalah menjadi orang yang hidup supranatural. Kita tinggal terheran-heran aja. Saya bisa begini ya. Saya bisa naik ya. Saya bisa jadi kepala ya. Saya bisa luar biasa mengatasi ini dengan tanpa kita sadari kita akan hidup seperti Raja Wali yang terbang tinggi menggapai badai yang luar biasa ini. Nah oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, kita membangun kehidupan doa dengan serius, dengan kokoh, konsisten di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang kasih, saya minta nanti WL singer mengalunkan lagu Ketika Ku Hadapi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan apa kata Tuhan, apa pernyataan Tuhan saat ini. Apakah kita masih hidup menuruti kedagingan kita, hawa nafsu kita? Atau apakah kita ada kerinduan terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Kita mulai membangun dengan serius kehidupan doa kita secara pribadi, kehidupan doa dalam keluarga kita. Haleluya. Hadapi kehidupan ini. Haleluya. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu sang
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah Kita memang sendiri. tidak bisa, tetapi kita tidak sendiri. Yang menggendongku, Roh Kudus terus bersama dengan kita, memberikan kita tanganmu membelaiku, kemampuan. tanganmu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita naikkan kembali lagu ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Kita ada dalam hidup ini. jalan mana yang harus ku Ada banyak pilih? sekali yang kita harus hadapi. Pilihan-pilihan. Ku tahu ku tak mampu, Kita tidak bisa, tidak ku tahu sanggup ku tak menghadapi itu semua. sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tetapi kita tidak sendiri. Ku tahu ku tak Tuhan tak selalu pernah mengasihi kita dan sendiri. selalu menyertai kita. Dia ada Sebab bersama-sama Kau dengan Allah kita. yang menggendongku, tanganmu membelaiku, Apapun yang cintamu kita hadapi, memuaskanku. Tuhan sangat mengasihi dan sangat Kau peduli. mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi Tuhan berjanji hari, kepada kita bukan menjadi ekor, tetapi menjadi yang kepala. tiada pernah terlambat Dia selalu memberikan bersinar. kita. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, Haleluya. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam keadaan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman Tuhan ya dan amin. Mampukan kami turut ikut apa kata firman Tuhan. Biar kami tidak menuruti keinginan daging, tetapi dengan caranya Tuhan menyalipkan segala kedagingan kami. Dengan pimpinan Roh Kudus kami dapat mematikan segala kedagingan kami, supaya kami hidup berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami menyerahkan keluarga kami, supaya keluarga kami hidup berkemenangan. Suami, istri, anak-anak kami, mampukan kami untuk membangun kehidupan doa yang serius, kokoh, dan konsisten.
Karena ring satu kami, keluarga kami adalah keluarganya Allah. Yang di dalam kami bisa kokoh, kami kuat. Apapun permasalahan yang datang menimpa keluarga kami tetap di dalam Tuhan, kami tetap hidup lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir saat ini. Berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan daripada Tuhan untuk kami dapat menghadapi tantangan apapun yang silih berganti menimpa kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Lambaikan tangan yang berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar pelayanan keluarga tetap diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sudah mendapat tempat persembahan semua. Kalau sudah, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu semakin Bapa menjadi rema di dalam hidup kami. Dan Bapa bisa Bapa kami berpengetahuan Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam firman-Mu. Bahkan saat ini Tuhan berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman di pagi hari ini. Berikan dia kekuatan keluarga, bahkan Tuhan harapan berkati Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Dan biar Bapa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami siap Bapa untuk memberi, hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberi Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman dari gereja, dipersilakan.
Terima kasih pengumuman dari gereja. Saat ini Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kepada yang banyak kami persilakan untuk doa. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ini kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap jerih lelahmu dalam persekutuan tidak ada yang sia-sia, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Kami bersyukur atas segala perhatian Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Di akhir ibadah ini, saudara-saudara yang kekasih, arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan yang sempurna dari Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. selesai ibadah kita. Silakan bersaat teduh Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.